Kak? Kita ketemu lagi sama Iya, adik-adik betul banget. Kita mau mulai ya adik-adik kebaktian hari ini ya. Kak, bener. Siap semuanya? Siap. Siap. Sekarang kalau gitu Kak Klar sama Kak Mel mau ajak adik-adik semua untuk kita mau menyembah Tuhan. Sudah siap semua? Siap. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau izinkan kami, Engkau izinkan kami untuk mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan, Engkau yang jamah kami, Engkau yang jamah kami di tempat kami, masing-masing. Kami siap Tuhan, Kami siap Tuhan untuk mengikuti kebaktian hari hari ini. Di ini. dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Adik-adik yang bersuka hari ini, yang semuanya bersuka cita, Kak Klar sama Kak Mel mau ajak semuanya untuk menari buat Tuhan. Siap semuanya? Siap. Hari ini ku bersuka di dalam-Mu, oh Yesusku, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Kan memuji dan menyembah-Mu dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang Kau berbuat. Dengan senang kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang Kau berbuat. Dengan senang kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Gerak semuanya. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Kita mau goyang ya. Adik-adik siap ya semuanya ya. Dengan hati bersyukur. Mana kasih jempolnya buat Tuhan dong adik-adik Jelkit. Menyembah, berterima kasih untuk segala yang Kau beri. Jangan mau kalah sama Kak Mel. Tak kekuatan menari dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Siap
Adik-adik Joel Kids, sudah siap kan untuk mendengarkan firman hari ini? Siap. Siap? Kalau gitu Kak Klar mau ajak sama Kak Mel juga ya. Iya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman. Oke? Oke. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu. Doa kita mau menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Yo adik-adik Joel Kids, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku mau berikan Tuhan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita angkat tangan kita adik-adik semua. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tangannya semua yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kasih lagu ini yang terbaik dari mulut adik-adik semua. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau lewat hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang curahkan roh-Mu Tuhan ke dalam kami Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami menangkap pesan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, selamat datang di Curly Village, tempat yang penuh dengan kisah yang seru dan yang menarik. Nah teman-teman, masih ingat kan kalau kemarin Mercy mau ikut latihan les vokal. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana sih Mercy les vokalnya. Kira-kira bisa nggak ya? Udah jam 10 ini. Mercy mana ya? Kok belum datang?
Bravo, ini sudah jam 10. Ayo kita mulai latihan. Sebentar, Mister. Tunggu temanku dulu ya. Dia mau ikut latihan dengan kita. Oke, Bravo. Kita tunggu 5 menit aja ya. Teman-teman, kira-kira Mercy jadi nggak ya? Atau jangan-jangan dia takut? Kok sudah lewat jam 10, dia belum datang juga ya? Enaknya gimana nih? Mau ditungguin apa ditinggal aja ya? Udah, terserah Mr. Diego aja kalau gitu. Bravo, ini sudah 5 menit. Ayo kita mulai. Lagu apa yang mau kita pelajari hari ini? Boleh gak kalau saya latihan lagunya JR Kids? Yang ini nih. Boleh banget dong. Tumben belajar lagu itu? Iya, Mister. Hihihi. Besok minggu aku dapat tugas jadi singer di gereja pas kebaktian anak. Nah, aku belum bisa lagunya. Oke, sebentar. Aku cari kuncinya dulu ya. Pakai keyboard ya. Permisi. Bravo. Sebentar ya, Mister. Sepertinya itu Mercy. Saya bukain pintu dulu. Oke, silakan Bravo. Maaf ya, Bravo. Mister Diego, maaf saya terlambat. Saya juga mau dong ikutan belajar nyanyi sama Bravo. Saya mau suaraku juga bagus, Mister. Boleh sekali Mercy. Kita belajar sama-sama ya. Sebelumnya, saya mau dengar suaramu Mercy. Boleh, Mister. Kemarin aku juga sudah belajar nyanyi loh sama kakakku. Nih, dengerin ya, Mister. Bersuka cita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Oke, Mercy, cukup ya. Nanti kita belajar lagi ya. Sekarang kita belajar lagunya Bravo dulu yang buat besok minggu. Kan besok minggu Bravo dapat tugas jadi singers. Mercy, kamu ikutan belajar juga ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Bagus, Bravo. Terima kasih, Yesus. Oke, bagus. Terima kasih, Roh Kudus. Oh, Mercy, ayo perbaiki dengan baik. Ayo ulang lagi, sekali lagi, ayo semuanya. Terima kasih, Bapak. Bagus, Bravo. Terima kasih, Yesus. Oke. Terima kasih, Roh Kudus. Oke, bagus sekali, Bravo, bagus sekali. Terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu. Mercy, ayo perbaikin sedikit. Bagus. Bersyukur kepadamu. Bagus sekali. Mau selalu bersyukur kepadamu. Bagus sekali. Bagus, Mercy. Wah, akhirnya Bravo berhasil menyanyikan lagu untuk besok minggu. Bravo keren ya teman-teman. Semoga besok kebaktian anak semuanya berjalan lancar. Aduh, capeknya. Tapi seru sih. Aku jadi tambah semangat nih buat belajar nyanyi. Asik sekali ya latihan hari ini. Udah selesai nih. Oh iya, besok minggu kamu jadi ke gereja kan? Iya, Mak. Jadi kebetulan besok minggu aku dapat tugas jadi singer di kebaktian anak, Mak.
Tapi aku juga sudah latihan lagunya. Wah, puji Tuhan. Bagus sekali, Bravo. Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Oh iya, besok Minggu Mercy diajak sekalian aja ke gerejanya. Marco diajak sekalian aja. Oke, siapa? Aku akan ajak Mercy dan Marco. Gimana, Mer? Kamu mau kan? Nantilah, aku tanya Marco dulu aja. Kalau dia ikut, aku mau juga deh ikut ke gereja. Loh, ya jangan bergantung sama Marco dong. Ke gereja itu urusan kita sendiri dengan Tuhan. Ikut aja yuk. Gini loh, Brav. Kalau besok Minggu Marco juga ke gereja, kan aku sekalian mau ketemu dia. Mau kasih lihat game terbaru. Biar dia ikut main juga. Kan bisa seru tuh. Loh, Mercy ini mau ibadah atau malah mau main game sama Marco? Ya, hehe, mau ibadah tante. Tapi kan ya sekalian gitu ketemu Marco. Sekalian main games. Mercy, ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Jangan digabung dengan keperluan yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah saat kita mau berangkat ibadah, pastikan tujuan kita ke gereja itu mau apa. Ibadah adalah saat kita bertemu dengan Tuhan. Jadi, itu adalah tujuan kita yang utama. Walaupun di sana nanti kita akan bertemu dengan teman atau ketemu dengan siapapun, tapi fokus pada saat ibadah. Kita hanya mau bertemu dengan Tuhan dan menyembahnya. Ingat ya Mercy, Bravo, kalau ibadah itu bukan buat main-main, tapi kita harus sungguh-sungguh. Arma, nih Marco telepon. Aku angkat dulu ya. Iya, terima aja. Mama mau lanjut masak dulu ya. Halo Marco. Hei bro, kamu masih di rumah kan? Udah selesai les vokalnya. Aku ke rumahmu ya. Tungguin, jangan pergi. Bye. Marco. Orang lagi mau jawab, jadi matiin teleponnya. Hah? Marco? Mau kesini ya dia? Asyik. Kita tunggu aja ya. Kan rumah Marco deket dari sini. Marco. Masa telepon kayak begitu sih? Tapi kalau nggak gitu ya bukan Marco namanya. Tungguin sebentar ya sampai Marco datang. Nah, tuh Marco sudah datang. Bukain pintu dulu yuk. Sudah sampai kamu? Untung aku masih di rumah. Kalau aku pergi gimana dong? Ya nggak apa-apa. Tinggal aku telepon kamu lagi aja. Hai Mer, kamu di sini jadi les vokal? Iya dong, seru banget loh. Marco, besok Minggu kamu mau ikut kebaktian anak gak? Enggak ah, aku ikut ibadah online saja. Kan masih bisa online. Enak di rumah, gak usah pergi-pergi. Iya enak. Orang kamu kalau lagi ibadah online sama ngegame. Masa? Memang kamu tahu? Iya kan, aku pernah ibadah online bareng sama kamu. Kok aku jadi kepikiran ya sama kata-kata mamanya Bravo tadi? Emang mamanya Bravo bicara apa? Mamanya Bravo bilang kalau kita ini harus ibadah sungguh-sungguh. Fokusnya ketemu Tuhan dan bukan ketemu teman-teman kita. Ya kan kalau kita ke gereja seru kalau ketemu sama teman-teman gitu, makin bareng. Ya kan? Iya, benar sekali Marco. Kita juga senang kalau ketemu dengan teman. Tapi kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Selain itu, di rumah kita juga harus rajin baca firman Tuhan dan juga berdoa. Kalau ibadah online tante? Boleh juga kamu ibadah online kalau memang kamu nggak bisa ke gereja. Tetapi kalau kamu bisa, sebaiknya kamu tetap datang ke gereja. Waktu ibadah online pun kamu juga harus dengan sungguh-sungguh mengikuti. Jangan malah main games.
Iya deh, ya. Besok Minggu aku ikut kebaktian anak di gereja. Kita ketemu di gereja ya, Brav. Perhatikan ya, ini adalah hari-hari terakhir. Selama kalian masih diberi kesempatan untuk beribadah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sedih kan kalau seperti kemarin kita nggak bisa pergi ke gereja dan harus ibadah online. Makanya selama ada kesempatan jangan pernah disia-siakan ya. Ya Tante, besok Minggu aku ikut kebaktian anak juga. Asik. Besok Minggu kita semua kebaktian anak ya. Ayo, siapa di sini yang masih males-malesan saat beribadah? Jangan malas lagi ya. Ingat pesan mamanya Bravo. Selagi ada kesempatan buat beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ayo, siap-siap buat besok Minggu ke gereja ya. Dah. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Gimana kabar seminggu lalu kalian? Semua oke? Siapa yang minggu kemarin ikut ibadah online kemarin? Siapa masih ingat firman kemarin? Ayo, siapa ingat firmannya tentang memuji Tuhan dengan segenap hati, betul sekali. Nah, hari ini Kak Simon akan ajak kalian meneruskan firman Tuhan itu, yaitu tentang tujuan hidup kita, tentang destiny kita. Dan hari ini Kak Simon akan menceritakan kepada kalian seseorang yang bernama Yosua. Siapa yang kenal Yosua? Saya kak, itu teman saya kak, itu tetangga saya. Bukan yang itu Yosua yang ada di Alkitab. Yosua yaitu seorang hamba dari Musa. Masih ingat? Bangsa Israel diajak keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan oleh seorang nabi bernama Musa. Dan Musa ini punya seorang hamba bernama Yosua. Karena Musa tidak boleh masuk dalam tanah Kanaan. Masih ingat kalian? Nah, setelah Musa meninggal, setelah Musa mati, Yosua yang memimpin bangsa ini masuk dalam Kanaan. Tapi kok bisa ya Kak Simon ya? Seorang pembantu, seorang hamba, tiba-tiba memimpin bangsa yang besar. Nah, kita akan belajar ya. Kita akan belajar kenapa sih kok Yosua ini bisa memimpin. Nah, kita buka ya. Kalau kalian di rumah, buka Alkitab kalian. Di kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, cuma bacain dari sini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa ini. Dikatakan, hambaku Musa sudah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau Yosua dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan Tuhan berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Yosua ketika sudah mati, si Musa sudah mati, Yosua diberi tugas oleh Tuhan. Hei Yosua, Musa sudah mati, sekarang giliranmu untuk ngajak bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Kok bisa ya? Kok bisa ya seorang hamba, seorang pembantu yang cuma melayani Musa, tiba-tiba disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita akan belajar ya, ada 3 hal yang Yosua harus lakukan. Yang pertama, yaitu Yosua ini disuruh Tuhan, selama memimpin itu Yosua disuruh Tuhan untuk memperkatakan kitab Taurat yaitu firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalian buka Yosua 1 ayat yang 8. Kitab Yosua yang sama, pasal yang pertama ayat 8. Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang pertama, Yosua disuruh kunci keberhasilan Yosua disuruh memperkatakan kitab Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau hari ini kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Kak, saya belum bisa baca, Kak. Saya kan masih umur 5 tahun. Kalian minta orang tua kalian atau kakak kalian membacakan untuk kalian. Atau kalian nonton YouTube ini dan kalian setiap minggu kalian rajin nonton YouTube ini, kalian akan dapatkan firman Tuhan dari ini. Yang pertama, Yosua disuruh membaca kitab Taurat Tuhan dan merenungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yosua juga sering berbicara dengan Tuhannya. Bahkan di kitab Lukas, ayo kita buka perjanjian baru. Kitab Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Tuhan Yesus berkata, Tuhan menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan mereka bahwa mereka harus berdoa tanpa jemu-jemu. Tidak boleh bosan untuk berdoa. Yang kedua, yaitu harus berdoa. Yang pertama kita baca firman Tuhan, yang kedua harus berdoa, tidak boleh bosan. Karena kita berdoa, kita ngajak ngobrol pencipta kita. Kita ngajak ngobrol Tuhan yang membuat hidup kita. Nah, kalau kita ngajak ngobrol Tuhan, Tuhan akan berikan hatinya. Dia akan ngobrol kepada kita dan kita akan bisa tahu tujuan hidup kita. Yang ketiga ada 3 poin ya. Yang ketiga, kita harus sering bersatu dengan anak Tuhan yang lain. Bersatu seperti apa, Kak? Kita harus diikat gitu, Kak? Bukan, kita harus sering berkumpul dengan anak Tuhan yang lain. Tapi Kak, kan ini kan enggak bisa ke gereja. Kita harus online. Betul adik-adik. Tapi kalian punya Zoom MK. Masih ingat yang balita? Zoom MK hari Sabtu. Halo, siapa yang sering bolos? Ayo, kita punya Zoom MK. Kita bisa ketemu teman kita di situ, kita bisa ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu di situ, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling sharing firman Tuhan, kita bisa saling cerita, kita bisa lakukan semuanya, dan kita sering ketemu. Karena, coba kita buka lagi ya, di kitab perjanjian baru lagi, kitab yang paling belakang, di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Hari ini adik-adik, Tuhan sudah mau datang, sudah semakin dekat. Makanya kita tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah, pertemuan ibadah kita. Sekalipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, secara badan kita nggak bisa ketemu, tapi ada YouTube firman Tuhan ini dan ada MK, masih ada MK Zoom. Masih ingat ya, kita bisa ngobrol, kita bisa saling menasihati. Kalian bisa tanya ke kakak-kakak yang ada. Kalau kalian mau cerita, kalian bisa cerita di situ dan kita bisa saling ketemu di situ. 3 adik-adik ya, kita harus yang pertama tadi apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan. Yang kedua, kita harus berdoa, tidak boleh jemu-jemu. Dan yang ketiga, kita harus sering ketemu meskipun secara online dengan teman-teman yang ada di MK Zoom itu. Nah, sebelum kita selesai, Kak Simon akan berdoa buat sekali lagi. Tutup mata kalian, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini masuk ke dalam hati adik-adik yang ada. Dan berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dijagai dengan malaikat-malaikat pelindung-Mu sendiri Tuhan. Engkau yang menjagai mereka Tuhan. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok bagi kami. Dijauhkan dari semua penyakit, dijauhkan dari semua yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita selesai hari ini. Tapi minggu depan masih ada firman yang lebih menarik lagi. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Shalom. Oke adik-adik, kalian sudah dengar firman Tuhan? Sudah ya? Kalian terima firman Tuhan dengan baik. Jangan dimatikan dulu. Ini saatnya sekarang kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat kota kita. Siapa yang rindu? Kita segera kembali pulih seperti biasa. Kita bisa sekolah lagi. Kita bisa ibadah lagi di gereja. Siapa yang rindu angkat tangannya?
HNT percaya kita semua sangat rindu ya. Orang tua kalian bisa bekerja lagi dengan baik. Kalian bisa bermain dengan bebas bersama teman-teman kalian. Tapi hari ini sekali lagi ayo kita berdoa buat bangsa kita. Kita mau minta Tuhan pulihkan bangsa kita. Amin. Seperti sebuah cerita seorang ibu yang dia terus memohon kepada hakim yang jahat. Dia setiap hari datang minta pertolongan. Setiap hari datang minta pertolongan. Ingat, di cerita itu dia adalah hakim yang jahat. Tapi sampai di suatu titik, hakim itu tetap turun dan menolong si ibu ini. Apalagi kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Bapa yang baik. Firman hari ini mengajarkan apa? Ayo rajin berdoa. Hari ini kita mau belajar jangan jemu-jemu berdoa. Kak, apa Tuhan tidak bosan Kak kalau kita berdoa yang sama-sama? Sama-sama terus supaya semua virusnya dilenyapkan. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah bosan mendengarkan doa setiap kita. Ayo sekali lagi kita satukan hati. Kalian ada siapa di dekat kalian? Ada mama papa kalian? Atau kakak adik? Ayo ajak kalian bergandengan tangan bersama-sama. Kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan pulihkan kota kami. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan. Ada perkenanan Tuhan atas bangsa kami. Adik-adik di kota manapun kalian berada. Berdoa sungguh-sungguh buat kota di mana kalian tinggal. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan pulihkan. Pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Sekali lagi katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Ayo berdoa sungguh-sungguh. Biar anugerah Tuhan menaungi atas bangsa kita. Ya Tuhan, dan kehendak-Mu jadi. Katakan sekali lagi dengan suara keras. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan, kami mau tetap percaya ada pemulihan terjadi atas kota demi kota. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tuhan, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan. Kami percaya ada pemulihan yang luar biasa terjadi di atas kota demi kota. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menaungi setiap kota kami. Kami percaya Tuhan, ada kasih-Mu yang menjagai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Katakan lagi Tuhan, pulihkan. Pulihkan kota kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Sembuhkanlah bangsaku.
anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu. Biar anugerah-Mu menaungi Rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Mu jadi. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Ayo adik-adik kita berdoa. Berdoa masing-masing berdoa. Sembuhkan setiap keluarga demi keluarga. Sembuhkan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Sembuhkanlah bangsaku. Ya Tuhan Yesus, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Ku jadi. Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Biar aliran kesembuhan dialirkan. Kesembuhan dialirkan, kesembuhan dialirkan. Biar anugerah-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih. rencana-Mu tergenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Amin. Rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Ku jadi. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Ku Jadi. biar kehendak Tuhan yang terjadi atas Indonesia, biar hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas kota kami. Kami percaya Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan segera pulih. Kau pulihkan setiap kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah, kita terus akan berdoa buat kota dan bangsa kita. Amin. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Profesor Ihi. Nah adik-adik semuanya, hari ini ayat hafalannya akan diambil dari Yosua 1 ayat 8. Apa adik-adik? Betul sekali, Yosua 1 ayat 8. Bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa adik-adik? Mari kita ulangi sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan ayat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik yang luar biasa. Kalian semangat ya ikut ibadah hari ini ya. Kak Yanti percaya kalian luar biasa sekali. Tadi di rumah kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini kita belajar apa? Apa? Loh kok sudah lupa? Oh enggak ya, hari ini kita belajar, ayo bangun diri kita rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin beribadah. Walaupun masih secara online ya, walaupun masih secara online kita tetap ibadah dari rumah. Lihat saluran YouTube yang ada, jangan sama main sendiri ya, tetap ikut dengan sungguh-sungguh dan Kak Yanti percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Sebentar kita akan selesai ibadah hari ini, kita mengucap syukur dengan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kita kesempatan, kita dengan badan yang sehat,
kuat, kita bisa beribadah bersama-sama ya. Sebelum kita selesai, Kak Enti akan bagikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa adik-adik absen ya, linknya ada di bawah ini, oke? Nah, yang kedua, setiap hari Sabtu kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom jam 3 sore. Yuk bergabung bersama-sama, ajak teman-teman kalian juga yang lain yang belum bergabung, kita beribadah bersama-sama. Kak Enti percaya di situ kita akan sekali lagi belajar firman, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa ada games juga loh, ada hadiah juga yang menarik, oke? Yang ketiga, siapa yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids? Ayo rame-rame di subscribe. Sudah ada lagu-lagu baru yang diupload, ada drama, ada firman-firman yang baru yang sudah diupload. Ayo dengarkan lagi ya. Kak Enti akan terus mengingatkan kalian, ayo isi hidup kalian sebanyak mungkin dengan firman Tuhan, dengan kita berdoa dan menyembah Tuhan. Oke, yuk sebentar kita akan selesai ibadah hari ini, kita bersyukur Dia Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Sekali lagi Kak Enti undang kalian bangkit berdiri, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang ajaib, hari yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, semua karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat setiap firman yang sudah kami dengar. Biar itu masuk dalam hidup kami. Biar firman-Mu itu masuk Tuhan, tertanam dan bertumbuh subur dalam hidup kami. Kami mau lakukan dalam hari-hari kami. Kami mau terus rajin berdoa Tuhan. Kami mau terus tidak jemu-jemu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir atas hidup kami, atas keluarga kami. Kesehatan Kau alirkan atas keluarga kami Tuhan. Buat semua teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit, kami percaya ada kesembuhan yang Tuhan alirkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami berdoa buat seminggu ke depan, pekerjaan orang tua kami, semua ada dalam tangan yang sempurna. Kami percaya kami diberkati dan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik karena Tuhan yang menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sepakat, kami terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Kami terima Tuhan kasih dari Allah Bapa mengalir atas hidup kami. Penyertaan dari Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.